oke, sekarang misalnya banyak anak muda gitu ya yang nggak tahu ini karyanya keren gitu, tapi bagaimana kita bisa tahu apa yang ingin disampaikan misalnya. Kalau untuk mengkomunikasikan karya khususnya kepada anak-anak muda, untuk apa ya, tetap mencintai budayanya sendiri itu dengan menggabungkannya dengan hal-hal yang dekat dengan mereka. Misalnya sneakers. Kebetulan hampir semua wayang kami pakai sneakers. Oh gitu. Iya. Oh, okay. Jadi itu paling gampang. Tapi selain itu juga kami menggunakan wayang ini sebagai terapi. Jadi untuk mengenal akar budaya kami sendiri, supaya juga kami nggak dibilang sebagai orang Jawa tapi tidak tahu kejawaannya sama sekali, itu kan ya agak malu juga ya. Sumpah ini rumah idaman banget loh. Kayaknya semua yang datang ke sini pasti happy banget. Oke, iya. Tapi dari awal aku kembali ke masalah yang mengkomunikasikan itu tadi gitu ya. Begitu dari si menjadi graphic designer tadi gitu, kemudian pindah jalur, itu kan nggak langsung udah ada modal, langsung masalah modal kan pasti besar sekali tuh untuk mengikuti kemauan gitu, bikin instalasi ini, bikin karya itu, pakai media ini belum tentu cocok, ganti lagi segala macam. Nanti nih yang bisa cerita nih. Iya, jadi awalnya tuh kita diundang pameran itu niatnya kan kita awalnya graphic designer, terus kita pengen ada main-main cari apalagi nih ya gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita work as script designer, terus play-nya tuh kita ke pameran as an artist. Terus nah strateginya kita harus nyisihkan keuntungan dari kerja kita untuk bikin karya. Jadi memang kayak gitu, jadi berapa persen gitu. Jadi dimodali dari kerja kita sebagai graphic designer. Oke. Awalnya seperti itu. Dimodali dari si graphic designernya sampai sekarang masih ngerjain. Untuk graphic desainnya sekarang kami masih menerima orderan, cuman sudah dibantu oleh teman di luar studio. Oke, jadi Indie Guerrillas nih yang tadinya hanya berdua, dalam arti sekarang nih udah menjadi seperti bentuknya perusahaan katakanlah gitu ya. Ya lebih tepatnya kolektif lah. Kolektif. Iya. Jadi bisa ada beberapa orang yang mengerjakan. Iya. Dan kenapa kita nggak terus bikin sesuatu company yang besar atau gimana, itu kita mikir karena komunitas di sekitar kita itu mereka juga bikin studio-studio kecil gitu. Jadi ada teman yang punya studio foto, video dan sebagainya. Kalau kita memaksa untuk bikin sesuatu, kita bikin sendiri semua, kayaknya kok jadi kayak kurang ini ya. Harus seperti kayak kerjasama itu. Saya ada job ini, nanti kerjasama teman-teman yang lain gitu. Jadi semuanya ikut bareng, ikut hidup gitu. Jadi kita merasakan nggak perlu bikin kapal yang besar dengan banyak orang. Dalam arti waktu awal sekali kan berarti mungkin hanya sekitaran teman-teman di Jogja mungkin yang tahu gitu, atau teman-teman yang memang sudah pernah bekerja atau mantan klien gitu. Apakah mungkin nggak tahu, internet, sosial media, atau desas-desus dari mana? Internet terutama. Pada saat itu kita sebenarnya keinginannya sederhana aja. Jadi pada saat kita posting karya di Flickr yang audiensnya internasional, itu apa yang membedakan kami dengan mereka semuanya. Jadi apa yang membedakan kami dengan mereka yang posting di Flickr. Dari situ kita mulai diundang pameran ke luar negeri, tapi bukan kita yang berangkat, tapi karyanya aja yang berangkat. Dan itu cuman karya street art ya, saat itu malah sepele. Jadi apa tuh? Stiker art. Jadi kita kirim stiker ke mereka, mereka tempelin ke Miami kalau nggak salah, terus jadilah itu masuk ke CV kita dong. Pameran di Amerika gitu. Iya. Jadi itu pertama ya berarti. Jadi semenjak itu kan kalau kita terus ada undangan pameran atau ada acara yang harus
lihat CV-nya udah berapa kali, itu paling nggak membantu gitu. Pernah pameran ke luar negeri. Iya. Wah, menarik sekali. Aku tuh punya beberapa teman seniman di Jakarta gitu ya. Mereka selalu punya masalah yang seperti tadi aku bilang. Mereka nggak bisa ngebalance antara yang namanya dorongan untuk berkesenian sama bisnisnya gitu, manajerial dan segala macamnya udah pasti lemah. Nah itu caranya kalian berdua, Mbak dan Mas, untuk tetap bisa memaintain itu gimana? Maksudnya siapa ya? Maksudnya apa ya? Supaya bisa terus menapak gitu.